Membaca berita soal Ibu Iriana yang sudah mengemasi barang-barangnya di Istana Negara sungguh mengharukan. Tahniah, Ibu. Terima kasih, Ibu Iriana, yang mampu menjaga marwah tugas negara, sebagai tugas negara tentunya. Bukan untuk main kesempatan dalam reriungan arisan berlian kaum ibu-ibu pejabat. Jauh sebelum ada wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, apalagi karena pandemi dan soal BDL alias Big Data Luhut, seusai jabatannya, Jokowi sudah siap balik ke kampung halaman, ke Sumber Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Ya, barangkali kembali mengurusi perusahaan mebelnya menjadi tukang kursi lagi. Sebagaimana Jimmy Carter keluar dari Gedung Putih Amerika Serikat dan kembali menjadi petani kacang. So what gitu loh? Ini tidak sebagaimana tudingan Rizal Ramli, Amin Rais, elit Partai Demokrat, atau para politikus dan pengamatnya. Mereka ini bisa dengan keji mengatakan Jokowi memainkan politik dua kaki. Penolakan Jokowi atas ide perpanjangan jabatan dituding tidak tegas. Mereka hanya berdasar rumors dan subjektivitas, padahal undang-undang dan aturan hukumnya sudah jelas. Itu menunjukkan mereka sebagai manusia modern yang makan bangku sekolahan, namun patrapnya menghalalkan kebodohan. Kalau melihat Jokowi itu dengan hati, tanpa pretensi dan tendensi, Jokowi dilihat sebagai Jokowi. Dengan latar belakangnya, sejarahnya, hidupnya, pikirannya. Jangan bandingin terutama dengan Soeharto dan SBY. Keduanya presiden, bukan presiden, yang buruk untuk Indonesia. Jokowi dalam situasi transisi maha penting Indonesia adalah pilihan Tuhan. Kalau tidak percaya, silakan tanya langsung kepada Tuhan. Setelah reformasi, jatuhnya Soeharto, dan ketika rakyat bisa memilih langsung presiden, SBY toh tidak bisa berperan sebagai jembatan emas perubahan itu. Habibie, Gus Dur, Megawati, mereka dipilih MPR DPR, kecuali Habibie, karena dia ditunjuk langsung oleh Soeharto. Gus Dur jadi presiden pun karena memainkan politik kepentingan para elit, hingga bisa mengundurkan peluang Megawati sebagai ketum pemenang pemilu. Baru pada tahun 2004, konstitusi memungkinkan rakyat memilih presidennya langsung tanpa melalui perwakilan parlemen. Ya, pengalaman pertama Pilpres 2004 menghasilkan pepesan kosong. Orang terpukau sosok fisik militer cerdas. Namun, bukan hanya sekedar mangkrak, partai utama pendukungnya banyak melahirkan napi korupsi. Pada kemenangan kedua, meninggalkan misteri permainan angka Pilpres dikaitkan masuknya Antasari Ashar dan Anas Urbaningrum ke penjara. Saya merasakan betapa sulitnya mengurus perizinan. Saya merasakan betapa sulitnya mencari modal. Dan saya merasakan betapa sulitnya menembus sebuah pasar, termasuk pasar ekspor, pasar global. Saya tidak ingin pengusaha-pengusaha kecil di Indonesia mengalami kesulitan seperti yang saya alami dulu. Pemilihan presiden, beragam cara dilakukan para kandidat untuk mencuri simpati publik. Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi memperkenalkan kemeja motif kotak-kotak berpaduan warna merah, putih, dan biru. Baru pada zaman Jokowi, sebagian besar rakyat Indonesia benar-benar memilihnya dalam pengertian mendukung. Keterbelahan bangsa ini karena sikap reaktif dari munculnya para pihak yang kalah, tapi tak bisa menerimanya. Ya kan? Munculnya sebutan kecebong dan kampret, di mana kampret kemudian berubah jadi kadrun,
hanya menunjukkan peta politik sebelumnya, yakni antara paham nasionalis dan agamis. Ya kan? Dengan beban sejarah Piagam Jakarta, kita tidak pernah bisa tuntas menyelesaikan faham negara hingga munculnya waham agama. Para politikus dengan bendera agama tampaknya dengan senang hati memanfaatkan situasi ini. Namun kaum agamais atau kaum agamis zaman sekarang beda dengan zaman Soekarno mendirikan negara. Jangan samakan Natsir dengan Egy Sujana, orang-orang PKS, apalagi bekas FPI dan bekas HTI, yang seolah kritis tapi sebenarnya modus. Ya kan? Jokowi bukan politikus, meski bukan berarti tidak mengerti politik. Jokowi presiden yang baik, meski kita bisa ngomong baik belum tentu benar. Belum tentu tepat, belum tentu pas. Yang pas gimana? Dalam proses demokrasi, presiden yang terpilih tentulah selalu menggambarkan wajah demokrasi secara tepat dan pas. Jikapun ada budayawan merangkap agamawan yang menilai Jokowi belum tepat atau belum pas, itu juga gambaran belum tepat dan belum pasnya komentar itu. Apalagi jika kita boleh mengatakan bahwa sebutan budayawan sekaligus agamawan itu juga tidak sepenuhnya tepat, apalagi pas. Demokrasi, pemilu atau pilkada langsung akan selalu menggambarkan kualitas dan situasi kebatinan masyarakat beserta elitnya. Masyarakat yang pas-pasan juga akan mengidolakan tokoh yang pas-pasan. Kalau masyarakat pintar dahsyat, tidak mungkin mengangkat tukang kawin jadi agamawan, penyair gagal menjadi budayawan, dan seterusnya. Jika Jokowi tidak bisa mengubah menjadi Indonesia yang kita idealkan, tentu juga gambaran kematangan rakyatnya dalam berbangsa dan bernegara. Apalagi masyarakat negara kita ini tidak hanya RT, kampung, atau kecamatan. 10 orang ngurus satu RT saja belum tentu bisa sebagaimana Jokowi ngurus satu negara. Cobalah renungkan. Berada dalam situasi pandemi selama 2 tahun di awal pemerintahan. Kemudian masih separuh jalan pemerintahan Jokowi periode kedua. Partai koalisi pendukungnya sudah berakrobat soal Capres 2024. Bahkan 3 partai koalisi pemerintah sudah menyatakan berkoalisi untuk Pilpres 2024. Di mana etika politiknya? Jangan tanya. Padahal perjalanan ke depan dengan perubahan zamannya tidak semata membutuhkan presiden kuat, tetapi masyarakatnya lah yang mesti tumbuh kuat. Presiden kemudian hanyalah soal presidensi semata, karena teknologi informasi dan komunikasi akan mengubah tatanan pemerintahan dengan segala sistem dan mekanisme yang tanpa batas ruang dan waktu. Kita yang mengimpikan presiden kuat sering abai bahwa itu hanya mungkin muncul dari masyarakat yang kuat. Kalau masyarakatnya hanya suka baca judul berita tanpa paham konten, apalagi kalau wartawan medianya nulis dengan ejaan yang benar saja kagak benar, ditambah media sebagai corong politik kepentingan mereka sendiri, ya bagaimana negara bisa kuat dan punya presiden kuat? Sekali lagi, sesanti Bung Karno, rakyat kuat, maka negara kuat. Jokowi beserta keluarga telah meneladani dengan menjalankan tugas negara sebagai pekerjaan biasa saja. Purna tugas, ya sudah, selesai gitu saja. Tidak usah baperan terus playing victim. Jika anaknya terjun ke dunia politik, tak perlu ribet mendirikan partai politik. Biar saja takdir politik berjalan sendiri secara natural. Sementara mereka yang bernafsu akan kekuasaan tanpa sadar membuka topeng kepalsuannya. Bahwa mereka sampai kini pun hanya menguatkan kebenaran sebagian besar rakyat Indonesia yang 2 kali memilih Jokowi sebagai presiden. Dalam demokrasi yang berdalil 50+1 adalah
pemenang. Jokowi 2 kali mengalahkan Prabowo dalam Pilpres. Itu fakta dan nyata. Hanya mereka yang tidak siap bertanding, juga tidak siap kalah, akan selalu mencari celah. Menyalahkan yang lain dan membenarkan diri sendiri. Selain tidak proporsional dan tidak mutu omongannya. Ya mutu sih, tapi rendah.